Halo Sobat Diskus, dimanapun kalian berada, jumpa lagi di channel Ejra Diskus. Kali ini kita akan membahas mengenai kembali ke bisnis diskus ya. Setelah di beberapa video sebelumnya saya banyak membahas mengenai bagaimana kita memulai memelihara, bahkan apa yang dipersiapkan dalam memulai bisnis diskus ya. Itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Kali ini saya akan lebih mendalam lagi, memberikan kalian pencerahan ya, atau masukan kepada kalian yang ingin serius di bidang bisnis ikan diskus ya. Karena kita tahu negara kita lagi susah ya. Yang gak cuma negara kita sih, hampir seluruh negara di dunia ini mengalami kesusahan karena corona ya. Karena virus corona membuat beberapa orang tidak bisa melanjutkan usahanya, dikarenakan ada yang bisa dikatakan usahanya berbahaya ya, karena bisa menambah penyebaran virus corona, seperti usaha-usaha di bidang perdagangan ya, yang di pasar-pasar gitu kan ramai ya, orang kumpul-kumpul, jadi nggak boleh dagang lagi, dagangnya bolehnya online gitu ya. Atau mungkin usaha di bidang konstruksi juga ya, beberapa ada yang dilarang karena kumpul-kumpul tukang ya untuk kerja ya, dilarang ya. Jadi usaha apa sekarang yang boleh gitu loh kita kerjakan, yang tidak melanggar undang-undang PPKM ya, yang tidak kumpul-kumpul, yang kerjaannya menghasilkan juga ya pundi-pundi rupiah buat kita ya. Jadi menurut saya itu ya bidang yang cukup menjanjikan ya. Selain mungkin banyak lagi sih bidang-bidang lain ya, mungkin bisa bidang sembako ya, sembako nggak dilarang kan ya. Jual makanan pun nggak dilarang, tapi nggak boleh makan di tempat. Atau mungkin juga usaha medis ya, jual obat gitu ya, apotik gitu ya, itu nggak dilarang. Keuangan, perbankan nggak dilarang, tapi kan nggak semua ya teman-teman bisa ya menggeluti usaha bidang itu ya. Jadi khusus buat teman-teman yang hobi ikan, apapun ikannya ya, mau ikan diskus, ikan cupang, ikan gapi, ikan ikan arwana, ikan lohan gitu ya, atau ikan-ikan apapun itu ya, kalian adalah salah satu orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena dengan hobi kalian itu kalian bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah di saat PPKM seperti ini. Loh kok bisa? Kenapa? Ya karena yang pertama, kita kerjakan di rumah ya. Kalaupun ada yang punya tambak ya udah, mungkin bisa ke tambak, itu pun nggak rame-rame ya, gitu ya. Kalau yang punya ikannya seperti saya yang bisa dipelihara di akuarium seperti ini lebih enak. Jadi saya nggak kemana-mana, cuma jaga ikan di rumah. Ikannya gede saya jual dapat duit buat masukan. Kadang-kadang kalau nggak ada stok juga untuk ikan diskus saya akan ambil di luar gitu ya. Mungkin per ekor saya dapat harga misalnya 60.000, saya jual 80.000, kan masih ada untung 20.000 ya, untuk melanjutkan hidup saya ya. Sebenarnya saya itu basicnya bukan di ikan ya, maksud saya punya pendidikan bukan di perikanan ya, tapi saya itu di konstruksi ya, saya di bidang arsitek gitu ya. Tapi karena pandemi tidak bisa, akhirnya saya lari ke bidang hobi saya, yaitu ikan ya, itu ikan diskus. Dan lumayan ya, sampai sekarang itu meskipun larangan kerja, tetap kita bisa mendapatkan rupiah ya dari memelihara diskus ya. Jadi seperti itu ya, salah satu keuntungan kita yang hobi ikan ya. Ini utama ikan diskus yang sedang saya pelihara ini ya, itu sangat-sangat menjanjikan. Oleh karena itu kalian harus mencoba ya untuk berbisnis seperti ini ya, di masa-masa PPKM gini ya, di tengah-tengah pandemi, susahnya ekonomi seperti ini. Cobalah kalian
mengembangkan hobi kalian ini untuk mencoba menjualnya ya, kalian sebagai pedagangnya ya, nggak cuma sebagai penghobisnya ya, tapi jadi pedagangnya juga. Nah, terus apa yang dipersiapkan untuk jadi pedagang? Ya, kalian harus persiapkan itu kan, kalian punya basic ya sudah ya, pernah pelihara ikan, ya kalian tahulah kebutuhannya apa, terutama rak seperti ini, akuarium gitu ya, kemudian akuarium indukan dan akuarium persiapan untuk karantina kalau ada yang sakit ya. Kemudian oksigen untuk dia bernafas, bisa pakai aerator biofoam seperti ini, atau yang talang juga bisa, kanister juga bisa. Kemudian air, modal air juga, tampungan air seperti itu yang diendapkan dan diaerasi gitu ya, untuk mengganti ikan ini punya air ya. Kalau saya sebagai pedagang ikan, saya tiap hari mengganti air ini ya. Kenapa tiap hari? Karena kita menjaga kualitas gitu ya. Apalagi ikan saya yang lagi sakit ini ya, ini akan saya ganti tiap hari, dan 90% saya ganti, bahkan bisa total saya ganti semua. Kalau yang sehat-sehat seperti ini hanya 20% sampai 50% saya ganti airnya ya. Jadi seperti itu. Jadi lumayan menjanjikan ya usaha ini ya. Kemudian modal yang berikutnya apa? Misalnya saya sudah punya indukan nih, sudah menghasilkan anakannya. Oke, berarti kalian sudah punya modal ya di skill ya. Kalian punya skill, sudah punya keahlian ya dalam memelihara ikan diskus. Terus kalian juga udah punya modal, bisa beli rak-rak dan akuarium seperti ini. Air juga udah oke. Kemudian air indukan gini nggak boleh air yang PDAM ya, ini harus air RO. Karena RO itu TDS-nya rendah gitu ya. Indukan ini TDS-nya harus rendah, di bawah 100. Jadi 80, 50, pokoknya di bawah 100 lah, oke ya. Karena kalau TDS tinggi itu kalsiumnya bisa lumayan ya, GH namanya kalsium itu ya dalam air. Itu akan membuat cangkang telur ikan diskus ya itu mengeras karena kalsiumnya terlalu tinggi. Makanya dia nggak bisa menetas di TDS yang tinggi. Sedangkan TDS yang rendah itu kalsiumnya sangat-sangat rendah ya. Mineralnya pun rendah sih sebenarnya, jadi kurang cocok untuk pemeliharaannya, karena ikan ukuran segini perlu mineral yang banyak ya. Nah, jadi itu cocok untuk ikan yang akan bertelur ya. Jadi seperti itu kenapa harus pakai TDS yang rendah. Dan pH-nya pun ya harus di antara 6 sampai 7,5 lah ya, pH idealnya ya. Jadi kalau pH kalian masih tinggi di rumah, ya kalian bisa memulainya dengan air isi ulang gitu ya. Itu pH-nya stabil, TDS-nya pun stabil ya. Jadi seperti itu, kalian sudah dapat modalnya ya, modal rak, modal perlengkapan akuarium dan air ya. Setelah itu kalau kalian sudah punya ilmu, ya udah coba deh kalian jual gitu ya. Kalian cari dulu ya peternak atau petani diskus yang menjual anakannya atau burayak, atau mungkin juga yang sudah duain. Kalian coba ya, kalian searching ya di internet atau di Tokopedia, di online atau di grup ya, di Facebook banyak itu yang jual duain gitu ya. Itu kalian beli aja, beli yang harganya yang murah ya, beli aja yang 50 ribuan atau berapa gitu. Kalian jual lagi 70 ribu, 80 ribu, kan lumayan ya untungnya ya, per ekor 20 ribu, 30 ribu gitu ya. Udah seperti itu aja gitu kan. Tapi kalau kalian punya anakan dari indukan kalian yang sudah menghasilkan, itu lebih oke lagi. Kalian tidak perlu modal untuk beli ikan ya. Jadi modalnya 0 ya. Jadi per ikan kalian jual 50 ribu ya udah, kalian untungnya 50 ribu ya, dipotong untuk makan ya sama air ya. Gitu. Tapi ya lumayan kan, daripada nggak sama sekali ada pemasukan kan, daripada kita bingung mau ngapain gitu kan di masa-masa PPKM seperti ini ya. Jadi ya udahlah, coba aja dulu ya, berani dulu aja. Tetapi seperti yang sudah pernah saya katakan di video saya sebelumnya, ingat sebelum memulai bisnis ini kalian harus mengenal ikannya dulu ya. Jadi cintai dulu, sayangi dulu, dan tahu dulu cara memeliharanya ya gitu loh. Jadi jangan langsung oke juga sih pelihara ikan diskus, tapi ingat dulu diskus ini memiliki banyak sekali ya hal-hal yang perlu dipelajari ya. Oleh karena itu subscribe Ejra Diskus. Di sini akan saya ulas ya
mengenai ikan diskus ya, cara mengobati, cara memberi makan, aklimasi gitu ya, dan apa-apa yang perlu dipersiapkan dalam memelihara ikan diskus ada semua di channel saya. Tapi nggak harus lewat channel saya pun dapat ilmu, juga bisa dari teman-teman kalian yang suka ikan diskus, atau bisa dari komunitas ya. Kalian bisa join komunitas di Facebook atau di Instagram atau di mana aja gitu ya. Kalian coba cari gitu ya, komunitas-komunitas yang ada di kota kalian. Coba di situ kalian belajar pelan-pelan tentang ikan diskus, karena ikan diskus ini cukup menjanjikan ya, tapi juga ada cukup menjengkelkan. Menjengkelkannya kalau udah sakit ya kayak gini nih, sakit satu tank semua kena ya, dan ini resikonya kematian ya. Ini pun sama, di bawah ini juga sakit ya, jadi resikonya kematian. Jadi ya itu dia yang harus kalian bekali dulu sebelum kalian memulai bisnis ini gitu ya. Untungnya berapa per bulannya ya, kalau kalian berhasil menetaskan 100 ekor ikan diskus ya, kemudian kalian di bulan kedua kalian jual ukuran 2 in dengan harga 50.000 per ekor, kalikan aja 100 kali 50, berapa tuh, 5 juta ya. Wow, gede juga ya omsetnya ya, pendapatannya ya. Itu kalau mau belajar, kalau suka dengan ikannya, kalau niat gitu ya, jadi nggak akan terasa kok gitu. Terus cara pemasarannya seperti apa gitu kan, saya sudah ada modal nih, udah ada uang untuk beli anakannya, akan saya jual lagi. Saya pun sudah ada modal ikan indukan ya, dan saya udah berhasil membesarkan burayak sampai ukuran 2 in. Terus gimana cara saya menjualnya? Aduh, kalian kalau ikan diskus ini menjualnya gampang sekali ya, karena bisa dikatakan banyak sekali yang suka ikan ini ya, banyak yang berburu ikan ini ya, dan ikan tidak mati ya, dia akan selalu stabil harganya ya. Kalian bisa jual, dicoba di online, di Tokopedia, di Bukalapak gitu ya, di Shopee. Kalian foto ikannya gitu kan, ekspedisinya cari yang instan ya, supaya jangan kelamaan di jalan gitu ya. Terus kalian bisa juga jualnya di Instagram. Kalian bikin Instagram baru khusus buat ikan kalian. Kalian foto-fotoin ikan kalian, terus kalian hashtag gitu ya, kemana aja gitu ya. Mungkin hashtag diskus Indonesia, hashtag diskus Surabaya, hashtag diskus Jakarta gitu kan. Nanti ada kok yang melihat IG kalian. Terus juga di Facebook, di komunitas gitu ya. Jadi manfaatkanlah online dulu ya, baru offline. Sekarang zaman online ya. Jadi udahlah, enak kok jualan pakai online itu. Sekarang orang-orang pada pinter semua ya, orang Indonesia ya. Belanja sekarang pakai online, nggak pakai offline ya. Jadi saya tidak percaya ada orang yang bilang saya tidak bisa jualan, itu tidak mungkin gitu. Contohnya apa? Kalian kalian mengaku sebagai karyawan ya. Saya bukan jualan barang, saya karyawan. Kamu karyawan, tapi kamu kan menjual jasamu kan? Itu kan kamu udah jualan. Kepintaranmu, skillmu, tenagamu gitu kan. Kamu mau pendidikan tinggi, mau pendidikan rendah, kan kamu jualan tuh. Yang pendidikan tinggi jual ilmunya, yang pendidikan rendah jual tenaganya untuk ya jadi tukang atau jadi driver gitu ya, atau jadi pekerja-pekerja yang membutuhkan tenaga gitu ya. Itu kan sudah menjual ya. Terus ada juga yang sudah punya channel gitu kan, untuk bisa menjual tapi males gitu kan, untuk menjual gitu kan. Dia udah punya skill, bisa jual online gitu ya. Terus juga dia orangnya juga pintar marketing gitu kan, tapi malas menjalankan usaha ini, tapi suka ikannya. Ya udah, itu bukan faktor dari nggak bisa menjual ya, tapi itu faktor malas ya berarti dia ya. Jadi udahlah, jangan malas-malas lah ya. Kita di sini berpacu ya dengan waktu, berpacu dengan keadaan. Kita harus berlomba, siapa yang kuat dia yang bertahan, siapa yang lemah dia akan tersingkir dari pertarungan ini ya. Jadi saya share video ini karena saya pingin teman-teman yang hobinya diskus kayak saya ini juga sama dengan saya ya.
yang kita satu keadaan, situasi yang sama ya di Indonesia ini bisa sama-sama sukses ya di bidang ikan diskus ya, agar ikan ini bisa semakin dikenal dunia ya, dan Indonesia bisa menjadi tempatnya para breeder dunia ya, untuk bisa tinggal ya dan mengembangkan ikan ini menjadi lebih maju lagi ya. Apalagi di masa pandemi ini ya, itu sangat-sangat menguntungkan sekali di bisnis di bidang perikanan, karena nggak ada yang melarang ya. Kita bisnisnya di rumah kok, di rumah saja kata orang gitu ya. Ya kemana-mana, nggak ketemu orang banyak, kita hanya diem aja jaga ikan kita, kasih makan gitu ya, rawat, yang sakit diobatin. Terus kalau udah sehat dijual, udah besar ukurannya, ini kan burayak nggak bisa dijual ya dulu ya. Kalau udah ukuran segini ya bisa lah dijual gitu ya. Oke, seperti itu aja ya teman-teman. Sedikit pembahasan saya ya mengenai bisnis ikan diskus ya di masa pandemi ini. Semoga kalian semangat untuk sukses agar kita memajukan dunia ikan diskus Indonesia. Salam Ejra Diskus. See you. Dah.